Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Ramadhani Sution dari kelas 12 IPA 4 ingin mempresentasikan tugas dari buah 5 yaitu peluang kejadian. Yang pertama ada peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian tunggal atau peluang kejadian dapat dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian, NA sama dengan banyaknya kejadian, NS banyaknya ruang sampel. Kita kerjakan contoh soal nomor 1, yaitu pada percobaan melambungkan sebuah dadu 1 kali, tentukanlah peluang munculnya dadu ganjil. Maka kita buat ruang sampelnya, dan di ruang sampel tersebut ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah dari sampelnya ada 6. Yang kedua adalah peluang munculnya dadu ganjil, yang isinya ada 1, 3, dan 5. Jika dijumlahkan ada 3, maka NA-nya sama dengan 3. Kita hitung dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Maka diturunkan menjadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Next, contoh soal kedua. Pada pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambilnya kartu AS hitam. Nah, total kartu bridge ada 52, maka NS-nya sama dengan 52. Total kartu AS hitam, seperti ada di gambar, hanya ada 2, maka NA sama dengan 2. Jadi, PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 52. Nah, jika dikecilkan menjadi 1 per 26. Next, contoh soal ketiga. Pada sebuah kotak terdapat 8 bola merah dan 4 bola kuning. Pada kotak tersebut akan diambil 3 secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning adalah: pertama, kita jumlahkan dulu 8 bola merah dan 4 bola kuning, menghasilkan 12. Untuk mencari NS, kita harus menghitung 12 kombinasi 3, yang jika dihitung akan menghasilkan 220. Selanjutnya kita hitung peluang terambilnya 2 bola merah, yaitu 8 kombinasi 2, 8 dari 8 bola merah, 2-nya dari peluang terambilnya 2 merah, maka menghasilkan 28. Dan 1 kuning, peluang terambilnya 1 bola kuning, yaitu 4 kombinasi 1, 4-nya dari 4 bola kuning, 1-nya dari peluang terambilnya 1 bola kuning, menghasilkan 4. Untuk mengetahui NA, kita harus mengkali hasil tadi, yaitu 28 dikali 4 sama dengan 112. Lalu kita turunkan ke rumus, yaitu 112 per 220 sama dengan 28 per 55. Selanjutnya, peluang kejadian majemuk. Dalam peluang kejadian majemuk, peluang kejadian sembarang bisa dituliskan seperti di bawah ini, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi P dalam kurung A irisan B. Keterangannya itu PA gabungan B adalah peluang 2 kejadian sembarang, PA dan PB adalah peluang terjadinya kejadian tertentu, PA iris B sama adalah peluang menyukai 2 kejadian sama. Terdapat rumus lainnya yaitu kejadian saling lepas. A irisan B sama dengan 0, kejadian tidak saling lepas yaitu A gabungan B tidak sama dengan 0. Ada contoh soal pertama. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, misalkan A kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 6 dan B kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 8. Tentukanlah P dalam kurung A gabungan B. Kita akan menyerahkan contoh soal 1. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan, misalkan A kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 6 dan B kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 9. Tentukanlah P dalam kurung A gabungan B. Untuk menyelesaikannya, kita buat ruang sampel terlebih dahulu yang seperti ada di layar. Dan jumlah mereka ada 36. Untuk membuat ruang A kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 6, kita dapat angka 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Maka mereka terpilih karena jika dijumlahkan mereka akan menghasilkan 6, seperti 1 tambah 5, 2 tambah 4, 3 tambah 3, 4 tambah 2, dan 5 tambah 1. Nah, jumlah mereka ada 5, maka PA-nya sama dengan 5 per 36.
Dan untuk yang B, kita dapat 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Dan jumlahnya mereka ada 4. Maka PB-nya adalah 4/36. Karena A irisan B sama dengan 0, maka kita mendapatkan rumus P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA plus PB sama dengan 5/36 tambah 4/36 sama dengan 9/36. Jika dikecilkan akan menghasilkan 1/4. Contoh soal kedua ada pada pelemparan dua buah dadu seimbang, misalkan A kejadian munculnya angka 5 dan B kejadian munculnya angka 6. Tentukanlah P dalam kurung A gabungan B. Untuk menjawabnya kita bisa membuat ruang sampel seperti sebelumnya yang berjumlah 36. Untuk pendapatan A kita dapat 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6 yang dijumlah atau berjumlah 6. Dan B 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6 yang berjumlah 6. A irisan B sama dengan 1 karena di A dan B memiliki pasangan yang sama yaitu 5,6 dan 6,5. Maka kita dapat rumus PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangin P dalam kurung A irisan B sama dengan 6/36 ditambah 6/36 dikurangi 1/36 menghasilkan 11/36. Lanjut ke soal nomor 3. Andi melempar dua buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Jawab A sama dengan 2 karena angka genap prima di dalam dadu pertama itu hanya 2. Maka PA-nya sama dengan 1/6. Dan B, angka ganjil pada dadu yaitu 1, 3, dan 5. Maka PB-nya adalah 3/6. Maka kita gunakan P dalam kurung A irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 kali 3/6 menghasilkan 3/6. Dan jika dikecilkan akan menghasilkan 1/2. Yang terakhir ada peluang frekuensi harapan. Secara umum rumus dari frekuensi harapan adalah sebagai berikut, yaitu FH sama dengan N kali PA. Keterangannya adalah FH frekuensi harapan, P adalah peluang, A adalah kejadian, N adalah banyaknya suatu percobaan. Kita lanjut ke contoh soal pertama, yaitu 3 buah uang logam berisi gambar Z dan angka A dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan harapan muncul tiga-tiganya angka. Yang itu kita menjawab pertama S. Ruang sampelnya ada ZZ, ZZA, ZAZ, AZZ, AAZ, AZA, ZAA, dan ZZZ. Dan jumlahnya adalah 8. Maka jumlah sampel sama dengan 8. Harapan muncul tiga-tiganya angka yaitu A, AA. Kita dapat 1. Jadi NA sama dengan 1. Dan percobaan sebanyak 80, maka N sama dengan 80. Jadi kita dapat rumus FH sama dengan N kali PA. Karena PA-nya belum ada, jadi kita pakai NA/NS. Jadi N kali NA/NS sama dengan 80 dikali 1/8, menghasilkan 10. Selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Satu buah logam itu terdapat 2 bagian yaitu angka dan gambar. Maka jika hanya sisi angka kita bagi setengah, maka menghasilkan PK sama dengan 1/2 dan N sama dengan 30. Maka kita mendapatkan FH sama dengan N kali PK atau PA ya. Jadi 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Selanjutnya ke soal nomor 3. 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukanlah peluang harapan munculnya angka 6 di kedua mata dadu. Yaitu pertama kita buat ruang sampelnya seperti sebelum-sebelumnya yang berjumlah ada 36 ya. Maka A gabungan B sama dengan 6,6. Jadi hanya 1, N-nya sama dengan 1. Karena tentukanlah peluang harapan munculnya angka 6 di kedua mata dadu. Jadi kita dapat rumus FH sama dengan N kali PA sama dengan
144 dikali NA per NS, karena PA nya belum ketemu ya. Jadi 144 atau 144 dikali 1/36 sama dengan 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih pada belajar. Untuk kesalahan penulisan atau typo mohon maaf juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.